Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kalau Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur ditakdirkan mati, esok pagi apa yang terjadi? Masyarakat pasti terbelah. Ada yang memuja dan ada yang mencela. Yang mencela tentu dia akan bergembira dengan kematian Yusuf Mansur dan akan mencela karena sudah meninggalkan hutang dan tidak menunaikan hablum minan nas, urusan bisnisnya. Dan celaan-celaan itu sudah diterima oleh Yusuf Mansur di masa hidupnya. Kalau dia mati, dan tidak mungkin celaan itu berubah menjadi pujian. Dan kita ingatkan ya bahwa kita akan mati. Ustadz Maher At-Twailibi itu wafat juga, mati di penjara dalam tahanan Polda Metro Jaya dalam usia yang masih sangat muda. Ustadz Arifin Ilham juga dicabut dengan takdir Allah. Ajalnya tiba di usia 47. Dan kemudian Ustadz Syekh Ali Jaber usia 40, hafal Quran, wafat. Dan ketiga-tiga pendakwah tadi wafat dengan nama yang harum dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bisnisnya. Bagaimana kalau Yusuf Mansur itu tiba ajalnya? Tentu orang akan seperti menghempaskan sebingkai kaca dan dihempaskan ke batu kali yang besar. Kaca itu pecah berderai. Harapan uangnya kembali pecah berderai dengan wafatnya Yusuf Mansur. Hati-hatilah kita mengingatkan diri kita sendiri tentang kematian yang akan tiba. Ahmad Yani itu juga wafat dalam usia, Jenderal Ahmad Yani maksud saya, dalam usia 44 tahun. Bahkan yang lebih muda lagi, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berjasa besar, diulang-ulang nama harumnya dalam sejarah. Berjuang dengan paru-paru tinggal sebelah, menempuh gerilya, long march, perjalanan panjang masuk keluar hutan tanpa mengenal menyerah. Diulang-ulang nama harumnya Panglima Besar Jenderal Sudirman, wafat dalam usia 34 tahun. 34, belum sampai 35. Siti Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib, putri kesayangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa Rasulullah itu membendung datangnya ajal kepada putri yang tercinta. Padahal dia seorang nabi, tidak bisa menghalangi malaikat menjemput maut. Sang putri tercinta Fatimah wafat dalam usia 28 tahun. Habis gelap terbitlah terang. Itulah karya besar gelora intelektualisme seorang Kartini, perempuan bangsawan Jawa yang sudah pandai menuliskan percikan-percikan intelektualismenya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, surat menyurat dengan Menteri Pendidikan Belanda, Mr. Appendanon, kemudian diterjemahkan oleh Amrin Pani. Habis kumpulan surat-surat itu dalam bahasa Belanda diterjemahkan oleh Amrin Pani, sastrawan Indonesia, angkatan pujangga baru, dengan judul Habis gelap terbitlah terang. Wafatlah R.A. Kartini dalam usia yang sangat muda, 25 tahun setelah melahirkan
anak laki-laki yang pertama, 25 tahun, jangka umur yang sangat pendek dan harum semerbak, melintasi zaman dan gelombang, nama harum dari Raden Ajeng Kartini. Bagaimana jika Yusuf Mansur itu wafat tiba-tiba di Mesir misalnya, sekarang sedang berada di Mesir katanya. Bagaimana jika pesawat yang ditumpanginya meledak dan pecah berderai di udara, pecah bagaikan ratna? Bagaimana kira-kira hutang piutang itu? Apakah sudah selesai? Dan celaan-celaan itu saya kira, yang saya lihat di komentar-komentar video saya tentang Yusuf Mansur dan juga komentar video-video yang lain, hendaknya celaan-celaan itu harusnya dihentikan saja. Kita hanya mengingatkan pentingnya orang menyelesaikan urusan-urusan dunia dengan cara lelaki muslim sejati. Ini urusan yang sangat penting. Dalam surat Al-Quran itu surat Al-Baqarah ya, yang surat yang paling akhir, mohon maaf ya, surat ayat keberapa itu? Ayat yang ke 286. Surat Al-Baqarah itu berapa ayat tuh? Mana sih Al-Quran? 286 yang tentang itu, utang piutang itu kan harus dituliskan ya. Cepatlah kita mendoakan ya. Saya kira Yusuf Mansur supaya cepat menyelesaikan masalahnya dan jangan ditunda-tunda dan jangan memasang badan supaya orang itu membawa kasusnya ke pengadilan. Nggak ada gunanya, hutang akan dibayar hingga akhiratnya. Dan mimpi-mimpi besar, ambisi-ambisi besar untuk membeli Indonesia itu dihilangkan saja. Lebih sebaiknya Petren itu hendaknya disedekahkan saja ke satu badan amal di, atau apa istilahnya, badan amal wakaf, apa namanya itu, Baitul Mal umat Islam. Petren itu disedekahkan. Selama ini ribuan orang diminta untuk bersedekah, hendaknya Yusuf Mansur menyedekahkan dua hal. Pertama, sedekahkan Petren itu. Kapan Petren itu harus disedekahkan? Menurut saya ada momentumnya untuk menyedekahkan Petren, satu unit bisnis yang dibangga-banggakan oleh Yusuf Mansur. Dan menurut hemat saya, Petren itu hendaknya langsung disedekahkan bukan ke kas negara, ke Baitul Mal ya, menjadi dana abadi umat Islam untuk meningkatkan kualitas atau beasiswa pendidikan S1, S2, S3 di luar negeri bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari Petren yang dikelola untuk umat Islam. Sedekahkan, lepaskanlah kepemilikan pribadi sebagai amal jariah dari Yusuf Mansur. Petren itu yang disedekahkan. Yang kemudian yang kedua itu dijual saja atau dihentikan permainan saham yang konon ada 250 juta lembar saham bank MNC milik Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Saya membaca buku yang dibaca oleh Warren Buffett sehingga dia menjadi investor terbesar ya di abad ini. Warren Buffett umur 84 tahun dan masih memberikan kuliahnya sebagai investor. Kerjanya main saham dari muda sampai tua. Emang nggak akan lepas itu daya tarik setan untuk membuat orang itu terjerumus kepada permainan saham. Benjamin Graham, The Intelligent Investor, inilah buku klasik yang dibaca oleh Warren Buffett. Ini saya baca ya, 806 halaman. Ajaran-ajaran inti dalam investasi. Bila seumur hidup Anda hanya ingin membaca satu buku tentang investasi, inilah bukunya.
review dari majalah Fortune ya, yaitu karya dari Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Bahasa Indonesia ini, sebaiknya Yusuf Mansur menyedekahkan dan tidak menyedekahkan pay-trend, dan untuk memberikan efek kejut ya terhadap umat Islam bahwa yang bisa bersedekah gila-gilaan yang brutal itu hanya orang lain, tapi Yusuf Mansur juga bisa dengan cara menyedekahkan yang barang yang paling ia cintai, yaitu pay-trend. Itu langkah yang sangat radikal dan sangat mendasar, dengan mengingat umur yang tidak tentu, yang bisa mencegat kita di kelok jalan yang sunyi dan tidak terduga. Dan soal ngimpi-ngimpi ingin membeli Indonesia, melakukan scale up-nya dalam bisnis, itu hendaknya dihilangkan mimpi-mimpi itu. Ini juga saya membaca buku Reid Hoffman ya, tentang blitz scaling, bagaimana cara membangun startup sehingga menjadi perusahaan dunia. Ini ada caranya, ada ilmunya, ada teorinya. Ini buku bahasa Inggris ya, buku bahasa Inggrisnya tidak terlalu sulit, sebanyak 325 halaman. The lightning fast path to building massively valuable companies, forward by Bill Gates. Kata pengantarnya dari Bill Gates, dan dia rupanya berkawan lama dengan Reid Hoffman yang pendiri dari LinkedIn itu ya, dibeli sama Bill Gates, buatan dari Reid Hoffman. Ini pengalaman dari Reid Hoffman, buku bagus. Dan saya kira pikiran-pikiran besar Yusuf Mansur, mimpi besar Yusuf Mansur, hendaknya langsung dilepaskan saja bisnis-bisnis yang dibangun di atas mimpi-mimpi besar itu, untuk memotong bahaya akhirat dengan cara yang akan bisa tiba ketika maut tiba-tiba memotong hidup kita sendiri, dan mimpi-mimpi itu hilang dalam sekejap menjadi bencana. Bahaya akhirat lebih berbahaya daripada bahaya ambruknya bisnis di dunia, yang memang permainan dunia ini bukan hanya melalaikan, dia hanya sendaguro dan kehidupan yang fania, yang fana. Dan jangan percaya dengan ajaran-ajaran dari guru Yusuf Mansur tentang investasi, yaitu Lo Keng Hong ya, yang mengatakan, dia berkata, Lo Keng Hong itu kalau tidak salah namanya itu ya, jadi semacam Lo Keng Hong itu semacam Warren Buffett-nya Indonesia. Lo Keng Hong berkata, quote yang terkenal yang mempengaruhi, merasuki jiwa dari pikiran dari Yusuf Mansur, yaitu harta karun kekayaan itu bukan berada di bawah laut, kata Lo Keng Hong, tapi harta karun kekayaan itu berada di pasar modal. Jadi dunia saham itu kita melihat permainan Yusuf Mansur dengan sebagai influencer ya, menghidupkan saham-saham yang mati itu ya. Ini kita diskusi lama ya tentang saham dengan anak saya yang akan terbang ke Universitas Venesia karena dia diterima di sana usia 23 tahun, dan dia juga memainkan saham dari pagi sampai malam. Itu kerjanya ngelihat grafik naik turun pergerakan saham. Memang pergerakan saham itu membuat kita itu semacam dirasuki setan. Lepaskan 250 juta saham bank MNC itu, dan kita tentu mengingatkan Yusuf Mansur supaya membersihkan dirinya dari bisnis yang penuh dengan goror ya, penuh dengan pat gulipat.
hendaklah bisnis di atas syariat Islam, dan paytrend sekali lagi hendaknya disedekahkan, diwakafkan kepada badan amal. Yes, ngapain? Rujakan, enak itu banyak. Beli apa beli? Oh, ponining. Enak, ada rujak apa namanya, jambu merah. Ya itulah sekedar ini ya, percikan-percikan pikiran saya yang terserak-serak, mungkin nggak sistematis ya. Ini habis sholat lohor, angin-angin supaya mengantuk. Sebenarnya saya mau tidur koinula, tapi ingat target saya ingin bikin YouTube tentang isu Mansur sampai 100 video, sebagaimana dulu saya membuat satu video tentang Prabowo sampai 100 video, tentang Rocky Gerung sampai 30. Jadi saya kira harapan untuk uang kembali saya kira tipis ya. Kalau melihat kasus-kasus investasi yang pernah menimpa the first travel atau bank apa itu dulu, bank-banknya, asuransi dan lain-lain, banyak itu kasus-kasus di Indonesia. Nggak mungkin rakyat atau investor yang kecil-kecil itu bisa mendapatkan uangnya kembali, apalagi tidak ada jaminan sama sekali dari pemerintah kan. Dan kita juga sadarlah Indonesia sebagai negara berkembang, bukan negara maju, negara melarat. Kita itu jangan terpedaya oleh bahwa kita masuk dalam G20 ya, negara yang maju, dia 20 negara maju. Itu kan bagian dari skenario kapitalisme global supaya kita bisa dikooptasi oleh kekuatan kapitalisme asing, dan asing dirayu seolah-olah fundamental ekonomi kita kuat. Faktanya rakyat banyak yang melarat. Di sini beli beras literan tiap hari, berjualan dulu. Kalau dapat uang 50.000 siang jam 1 baru dia beli beras untuk makan anak-anaknya. Yang jualan donat dan kue-kue keliling ini, yang akan bisa saya bantu, saya akan bikinkan satu gerobak kecil supaya dia tidak capek mengangkat kiri kanan kue dengan kedua tangannya dengan gerobak itu harganya cuma 1 juta. Silakan penonton kalau mau ini ya, mau transfer 1 juta untuk satu gerobak. Saya perlu 3 gerobak untuk ibu-ibu yang jualan kue keluar masuk kampung. 3 juta 3 gerobak ya, dengan rodanya udah tinggal dorong, kita berikan ya. Saya perlu 3 juta untuk 3 gerobak. Silakan sedekah dengan program gerobak dakwah pesantren Ojo Lali. Sudah 20 gerobak yang kita berikan ke masyarakat ya. Sementara sumur Utsman bin Affan, sumur bor kedalaman 30, ada yang 50, itu sudah kita berikan wakaf. Sumur Utsman bin Affan itu ada yang ke-21 di RT sini, di dekat musola Alia Rahman, RT 6 RT 8 ya. Sementara kita sudah Pesantren Ojo Lali selain mendistribusikan gerobak, juga sumur, juga ini bansos ya, sudah 7,5 ton ya. Semuanya dananya dari penonton yang tercinta, dari viewers pesantren Ojo Lali. Kadang saya secara terbuka ingin mengajak untuk mentransfer atau untuk amal soleh ya. Saya perlu 3 juta untuk bikin 3 gerobak. Jadi rakyat di sini diringankan bebannya mencari nafkah. Rakyat harus menolong dirinya sendiri. Jangan rakyat diajari main saham, dan juga diceritakan tentang kekayaan pejabat-pejabat yang nggak bisa dijangkau oleh rakyat kecil. Rakyat kecil itu hanya kemudian mengelus dada melihat pejabat-pejabatnya, termasuk Menteri Agama yang punya kekayaan sampai miliaran itu, termasuk Luhut ya, sampai pejabat-pejabat itu kekayaannya gila-gilaan ya. Apa gunanya untuk rakyat kekayaan dipamer-pamerkan itu ya? Bukan sebuah kemanfaatan ya. Jadi sebelum kita meneruskan tentang Yusuf Mansur, saya ingin mengajak penonton ya. Oh yes,
Pesantren Jolali juga sedang membangun ya pesantren, bukan pesantren, Masjid 6 Syuhada dan pesantren Jolali. 10 tahun nggak punya gedung, ada gedung sedikit ya, tanah dari wakaf dari Haji Parama Arta, itu sedang kita bangun Masjid 6 Syuhada untuk pengajian anak-anak ya, untuk menghafal Quran gratis ya. Tapi gedungnya belum jadi, baru hari ke-7 pembangunannya, hari ke-79 ya. Ya, berhenti jalan sesuai dengan dana. Silahkan ya. Dan saya punya cita-cita membangun 74.000 Masjid 6 Syuhada, pesantren tahfiz Al-Quran Jolali yang kecil-kecil di atas tanah wakaf 100 sampai 200 meter. Kenapa? Karena satu desa ngimpinya kita akan bikin satu masjid pesantren tahfiz Al-Quran Jolali. Jadi kita akan membuat 74.000 buah di 74.000 desa selama 1 abad 100 tahun yang insya Allah nanti diteruskan oleh generasi baru, generasi penonton yang menonton video ini insya Allah. Dan kembali ke Yusuf Mansur, kita himbau ya, kalau dia mati tiba-tiba, dan itu satu kemungkinan ya, kan orang Indonesia mati banyak yang muda ya, tidak ada usia yang lanjut ya. Kita lihat, kita ingatkan lagi ya, Syekh Ali Jabir itu siapa yang menyangka Allah cabut usianya dalam usia 40. Kemudian Mahir, Ustadz Mahir At-Tuwailibi ya, kemudian itu juga wafat dalam usia muda sebagaimana Ustadz Arifin Ilham 47 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, orang yang umurnya itu panjang, wa hasuna amaluhu, dan dalam umur panjang itu amalnya juga yang terbaik ya, amal karya-karyanya. Sebaiknya seburuk-buruk manusia yang umurnya panjang tapi amalnya buruk ya. Tapi kita tidak bisa menjamin soal misteri jodoh, rezeki dan maut itu bisa tiba-tiba diringkas, ajal itu dipercepat. Dalam pengertian dipercepat itu memang ajalnya sudah tiba, tapi sangat mudah. Kalau besok wafat Yusuf Mansur itu bagaimana? Akan menuai celaan dari seluruh negeri, sebagaimana saat masih hidup dia mendapat celaan, hinaan, cacian dari pojok-pojok desa yang terjauh, yang tersangkut urusan-urusan bisnis, soal uang yang belum selesai dengan Yusuf Mansur. Dan tahap pertama ada 2 tahap. Yang pertama, seluruh kekayaan itu dijual, terutama yang saham di 250 juta saham dibayarkan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang belum selesai. Kemudian setelah urusan utang selesai, sedekahkan Paitren itu kepada Baitul Mal yang bisa dibentuk oleh Yusuf Mansur sendiri bersama tokoh-tokoh dakwah di seluruh Indonesia yang mempunyai satu pengelolaan wakaf yang berasal dari Paitren, sebagaimana Kementerian Wakaf Arab Saudi itu mengelola dana dari Sumur Utsman bin Affan dan Hotel Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat pada abad 8, tapi wakaf jariahnya, amal jariahnya masih dikelola oleh satu badan, yaitu Kementerian Wakaf Arab Saudi. Separuh dari Hotel Utsman bin Affan itu untuk anak yatim, fakir miskin, dan separuh lagi dikelola oleh Kementerian Wakaf atas nama rekeningnya, atas nama Utsman bin Affan. Saya kira Paitren harus diarahkan ke situ, dan itulah wakaf terbesar dari Yusuf Mansur, yaitu Paitren, dan meninggalkan dunia saham yang penuh dengan goror itu. Ini mohon maaf kalau
persoalan saham ini menjadi masih debatable ya, masih debatable ya. Kita ini negara apa, soft state ya, kata sosiolog Swedia Gunnar Myrdal ya, bahwa Indonesia itu soft state, etikanya lemah, lembek, soft state, hukumnya lembek ya. Jadi semua dimainkan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan oligarki dan kepentingan kelompok-kelompok, memainkan segala peraturan, memainkan segala etika. Etika sudah tidak diperhatikan, meskipun dia sebenarnya harus di atas hukum. Hukum pun dimainkan, semuanya menjadi lembek, ekonomi lembek, politik lembek, etika lembek ya, semuanya lembek. Itulah ciri negara berkembang, soft state, yaitu Indonesia. Kemana Mi? Di mana? Naik apa ke sana? Itu si Teteh suruh nganterin apa? Alah. Ya udah ya, sudah 26 menit. Ini saya ingin mencoba tradisi baru yang melakukan improvisasi, dan saya alhamdulillah kemarin seminggu yang lalu video saya mencapai 4.200, dan saya akan kejar PewDiePie, akan saya tekuk dia sebagai YouTuber yang paling produktif di semesta, akan saya kalahkan, sehingga nanti YouTuber paling produktif di semesta bukan PewDiePie tapi Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya mau tidur dulu ya, mau makan dulu ya, lapar ya. Alhamdulillah penjualan hari ini dapat berapa ya? 170 ya. Dan kita sedekahkan nasi bungkus itu ada berapa? Tukang minta satu ya, ada sekitar 5 atau 6 nasi bungkus. Dengan adanya kafe jualan nasi nasi uduk itu kita bisa sedekah insya Allah tiap hari ya, ngasih makan. Dengan oh ya, kepada Ibu Kus Jogja yang sebenarnya tidak mau disebutkan namanya, yang sudah memberikan dana 25 juta untuk tahun yang lalu untuk wakaf produktif ya di Cafe You, itu saya mohon perjanjiannya kita ubah. Saya tidak lagi menjanjikan ya keuntungan dari Cafe itu, kita sedekahkan aja Bu, keuntungan yang tidak seberapa itu untuk memberi makan ya orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang makan siang tuh beli 10.000 20.000 itu uang yang besar, sehingga kalau dapat 1-2 bungkus itu mereka girang sekali. Saya mohon, ini saya tidak bisa menghubungi lagi nomor Ibu Kus Jogja, itu tidak bisa saya hubungi, dan saya secara terbuka menyatakan memberikan makan itu sebagian dari kafe itu atas nama Ibu Kus Jogja. Ibu Kus adalah istri dari Dr. Haji Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih ya Bu Kus ya, sudah membantu menggerakkan Cafe You atau bisnis yang beraroma sosial atau berwawasan sosial, entrepreneur. Cafe You itu sendiri saya bikin namanya Cafe You, K-nya komunitas, A-nya Al-Quran, F-nya for, kemudian E-nya entrepreneur, U-nya YouTuber. Jadi komunitas Al-Quran for entrepreneur YouTuber, disingkat Cafe You. Tiap maghrib saya ngajari anak-anak 7 setiap maghrib di Cafe You yang 11 ya. Itu in collaboration namanya Amira Sofi, bekerja sama dengan Cafe You. Kalau yang Cafe You yang pertama itu Ibu Kus Jogja kerja sama dengan Cafe You. Jadi Ibu Kus itu memberikan wakaf dana, mentransfer ke pesantren Jolali itu pertama 10 juta dan 15 juta untuk 2 Cafe You. Dan untuk sementara saya tidak menggalang dana untuk Cafe You, cukup ngelola 2 Cafe itu udah mumet saya. Ngatur cash flow-nya. Tapi insya Allah ya kita tumbuh, karena kita akan bikin Cafe You di desa ini, di desa Pamegarsari ini jumlahnya ada 11, 3 RT, 1
ya satu, jadi 3 RT 1 KVU. 1 KVU kalau beroperasi 24 jam itu membuka lapangan pekerjaan 3 anak muda. Jadi kalau 11 33 anak muda, 11 KVU. Di Kecamatan Parung ini ada 9 desa. Jadi insya Allah saya akan membangun, pesantren Jodlali akan membangun 9 kali 11 KVU, 99 KVU, dan itu membuka pekerjaan yang banyak sekali, sekitar 330 anak muda insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.